Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu materi yang saya beri tema berjagalah. Kita sebagai umat manusia di dalam menjalani kehidupan kita, tentu kita membuat sebuah pertanyaan, seberapa pentingkah kehidupan kita kok harus dijaga? Lalu kalau begitu, apa yang disebut berjaga-jaga? Apanya yang dijaga? Lalu kenapa kita harus berjaga? Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, Bapak Ibu, di dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Demikianlah bunyinya. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman, bertindaklah seperti pria, jadilah kuat. Kita baca lagi di Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah di dalam doa, sambil berjaga-jaga di dalamnya dengan ucapan syukur. Dua ayat sudah memberitahukan kepada kita untuk kita harus berjaga-jaga. Kemudian kita baca lagi di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-6. Jadi kemudian kita jangan sampai tertidur seperti juga orang-orang yang lain. Sebaliknya kita harus berjaga-jaga dan sadar. Kembali berjaga-jaga itu diulang-ulang terus. Pasti ada sesuatu yang penting. Kenapa kita harus berjaga? 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Dan akhirnya segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir, dan hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu, si Satan berjalan sambil mengaum seperti singa, untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Kalau saya tunjukkan ayat-ayat yang lain, masih banyak saudara-saudara kata berjaga-jaga. Berarti kita harus tahu bahwa hidup kita ini sangat penting di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan ingin supaya kita berjaga-jaga. Nah, kita harus tahu karena sikap dan pola hidup kita itu memiliki begitu banyak celah. Sehingga Tuhan berkali-kali melalui rasul-rasulnya untuk kita benar-benar mesti berjaga-jaga. Apa saja yang perlu dijaga? Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada saudara sekalian. Karena kehidupan sehari-hari yang kita jalani itu harus betul-betul kita jalani secara waspada. Jangan sampai ada pepatah yang mengatakan lupa daratan. Artinya akan tiba waktunya bahwa kita harus kembali ke darat. Tidak mungkin kapal itu terus berada di tengah laut. Tidak mungkin, dia pasti akan kembali. Pesawat juga begitu, tidak mungkin dia terbang terus, dia pasti akan turun juga. Begitu juga dalam hidup kita, saudara. Tidak mungkin kita hidup terus, sekali waktu kita pasti mati. Sekali waktu kita pasti kembali kepada Tuhan. Sekali waktu, mungkin kita tidak bisa mati, tetapi kita rapture. Ya kalau bisa rapture, lah kalau tidak. Nah ini yang kita harus hati-hati. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya menemukan ada 6 aspek kehidupan yang harus kita jagai
setiap hari. Yang pertama adalah kita berjaga saat kita sedang sendirian. Ketika kita sendiri, itu rawan sekali. Setan itu datang menghampiri kita dengan bujukan-bujukan yang melanggar firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita sendirian, yang harus kita jaga adalah pikiran kita. Karena di posisi seperti inilah, setan memiliki kesempatan untuk melakukan intervensi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat sendiri, apalagi ketika orang sedang dalam keadaan kecewa, suara setan jauh lebih keras daripada suara Tuhan. Suara setan lebih mendominasi kehidupan ketimbang suara Tuhan. Itu ketika kita sedang sendirian. Bahkan orang yang hidupnya jujur saja bisa jatuh di dalam dosa. Dulu saya ingat ada sebuah tayangan di televisi yang judulnya adalah Bang Napi. Saudara pernah lihat tayangan itu? Ya. Ada satu slogan yang selalu diucapkan oleh Bang Napi. Dia katakan, kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Nah di sini saudara, di tengah-tengah kesendirian itulah yang harus kita waspadai, karena suara setan itu begitu kuat untuk mendominasi kehidupan kita. Ayo coba ketika kita dalam keadaan kecewa, dia akan berbicara dan berkata, ngapain kamu mengandalkan Tuhan? Mana buktinya? Ada banyak posisi ketika kita sedang sendiri. Mungkin kita sedang kecewa, mungkin kita sedang sakit, atau mungkin kita baru saja ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Itu pikiran dan hati manusia itu sangat rawan. Itu sebabnya berkali-kali melalui banyak rasul Tuhan katakan kamu harus berjaga-jaga. Sekarang coba kita belajar untuk merenungkan, ketika aku hidup sendiri, ketika aku sedang sendirian, apa yang aku pikirkan? Apa yang ada di hatiku? Di sini sangat penting sekali saudara-saudara. Itu yang pertama, yang harus kita jaga saat kita sendirian. Sekarang yang kedua, apa yang harus kita jaga? Dan dalam posisi apakah yang harus kita waspadai? Yaitu saat kita berada bersama-sama dengan teman-teman kita. Kalau kita sudah kumpul bersama-sama, biasanya kita saling berbincang-bincang, kita saling berbicara satu dengan yang lain. Nah, di sini Tuhan katakan, jagalah lidahmu. Kalau sekarang saya tambahi, jagalah jari-jarimu. Karena dengan kehidupan komunitas, maka lidah kita itu rawan sekali. Rawan untuk apa? Membanggakan diri. Saya katakan kehidupan kita itu tidak ada apa-apanya tanpa adanya Bapa Yahweh. Sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan. Sekalipun saudara punya titel yang panjang, punya skill atau kemampuan yang hebat, tetapi tanpa adanya campur tangan dari Tuhan, engkau bukanlah siapa-siapa. Oleh karena itu saudara, saat
berada bersama-sama dengan teman-temanmu. Yang harus kita jaga, hindari kita membanggakan diri. Karena membanggakan diri itu sama saja mencuri kemuliaan Tuhan. Yang berhak untuk dimuliakan, yang berhak untuk ditinggikan, itu hanya Bapa Yahweh. Kita juga yang kedua yaitu jangan terpancing ikut masalah orang atau ikut nyinyirin orang yang sedang nyinyir pada orang lain. Apakah kita bisa jaga seperti ini? Kadangkala ketika ada orang yang sedang melakukan intervensi pada orang lain, kita berusaha untuk ikut campur. Tuhan katakan berjaga-jagalah. Saat kita sendiri, saat kita bersama-sama dengan teman-teman. Yang berikutnya yaitu ketika kita sedang bersama-sama dengan teman, juga kita sangat rawan hati kita untuk melakukan korupsi. Koruptor itu kebanyakan mereka tidak sendiri, saudara. Mereka pasti akan membawa teman-temannya agar supaya kalau nanti ketangkap, ya ketangkap semua. Orang luar sana menyebutnya koruptor berjamaah. Karena kalau sendirian, kalau tertangkap ya selesai sudah. Tapi kalau teman-temannya yang banyak, bagaimana? Nah, saat kita berada di sebuah komunitas, apakah kita terpengaruh? Ini yang terpenting Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini mengalami kegagalan di dalam iman. Kita gugur sehingga kita binasa. Ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini tidak lama. Hidup kita ini sekilas. Kalau kita tidak pergunakan dengan baik, kita bisa rawan hati kita untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Terpancing ikut masalah orang lain yang justru sedang berada dalam jerat hukum. Salah-salah kita juga ikut tersangkut. Yang berikutnya yaitu yang ketiga. Bagaimanakah kita harus berjaga-jaga? Yaitu saat kita sedang marah, jaga temperamenmu. Karena temperamenmu itu menunjukkan tingkat kedewasaan rohanimu. Hati-hati bila berurusan dengan orang luar, apalagi yang menyangkut masalah hukum. Lebih baik kita tidak usah ikut campur. Jangan sampai kita kenal orangnya juga tidak, tetapi hati kita cacat. Kita bisa benci dengan orang lain. Itu akibat apa? Karena saat kita sedang marah, kita biarkan intervensi dari luar itu masuk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya berulang kali memberitahu, saat kita marah atau lebih tepatnya saat emosi kita diaduk-aduk, disitulah sebetulnya alam supranatural kita itu terbuka dengan lebar. Itu adalah saat yang paling tepat untuk kita menubuatkan hal-hal yang besar bagi diri sendiri. Untuk apa kita marah-marah apalagi sampai membantingin barang-barang? Toh yang rugi kita sendiri dan tidak membawa hasil apapun juga. Tetapi lebih baik ketika sedang marah, jaga temperamen saudara. Agar supaya saudara tetap tenang, saudara bisa berdoa, saudara bisa menubuatkan hal-hal yang besar. Pokoknya selalu diingat ketika emosi saudara sedang meledak-ledak dengan hebat, ayo nubuatkan hal yang besar. Karena itulah waktunya
alam roh saudara sedang terbuka lebar. Saat itulah yang saya suka berkali-kali menyebut critical area sedang lengah. Kebanyakan orang terpancing dan dia mengucapkan hal-hal yang sangat mengerikan. Kalau saya lihat di dalam kitab suci, saudara-saudara, kata marah itu banyak sekali. Karena kejatuhan manusia itu dimulai dari sebuah amarah. Dengan amarah, keluarga bisa pecah. Dengan amarah, pekerjaan Tuhan bisa kacau. Dengan amarah, kehidupan ekonomimu jadi berantakan. Oleh karena itu, jaga ketika engkau marah. Kemudian saudara yang keempat, yaitu saat kita berada dalam sebuah kelompok. Kita sedang berbincang-bincang dengan teman-teman kita, jaga tingkah laku saudara. Jangan uraan, jangan arogan, jangan buat orang lain terkesan sikap hidupmu adalah sikap hidup yang tidak bisa menjadi contoh teladan. Kenapa begitu banyak orang-orang yang tidak tertarik dalam dunia iman kita? Kalau kita melihat saat ini kita pun sedang dipertontonkan sebuah fakta dalam dunia hukum, bahkan penegak hukum yang ternyata mengalami banyak sekali distorsi, bahkan yang lebih mengerikan, kasus yang sedang ada di depan mata kita, yang sekarang sedang tayang di mana-mana, pelakunya justru orang-orang yang katanya mengenal Tuhan yang benar. Saya yakin saudara pasti tahu maksud cerita saya. Ya, kisahnya sedang viral saat ini. Dan pelaku-pelakunya adalah orang-orang Kristen. Bahkan yang saya dengar mereka adalah satu gereja. Bayangkan saudara-saudara, betapa mengerikannya. Lalu posisi kedudukan iman itu di atas sebuah jabatan atau di bawah kedudukan manusia. Ini sangat mengerikan sekali. Dan bahkan pelaku-pelakunya itu sudah diberitahu ancamannya adalah hukuman mati. Bagaimana kalau hukum dunia saja bisa seperti itu? Apakah nanti ada hukum yang lebih tegas yang akan membinasakan sampai selama-lamanya? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jangan pernah kita berurusan dengan dunia ini. Jangan pernah kita berurusan dengan hukum. Oleh karena itu ketika kita ada dalam sebuah komunitas, jagalah ucapan kita. Berilah salam dengan bahasa yang santun. Jangan ada kesan kita meremehkan orang lain. Sadari bahwa hidup kita itu jauh dari sempurna. Hanya Bapa Yahweh yang sanggup untuk menyempurnakan hidup kita. Oleh karena itu saya menghimbau agar Bapak Ibu saudara sekalian saat kita berkomunitas, apakah itu dengan saudara-saudara seiman di Kehilat ini, atau dengan orang-orang di luar yang berbeda iman. Ketika kita berkomunitas dengan mereka, pergunakanlah bahasa yang santun. Jangan sampai kita mempermalukan orang, sekalipun itu dalam wujud candaan. Tidak boleh, saudara. Karena kita sering melihat adanya orang yang bercanda, tetapi akhirnya
tersangkut oleh hukum. Karena ada istilah pencemaran nama baik dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus belajar. Jangan sampai kita mempermalukan orang lain sekalipun itu dikemas dalam wujud bercanda. Ketika kita berada dalam komunitas, jangan pernah kita mengumbar rahasia orang, apalagi yang bukan urusan kita. Atau mungkin bercerita dengan mengarang cerita seolah-olah mewakili orang lain. Bagaimana kalau dikonfirmasi? Pernah ada seseorang yang telepon sama saya beberapa waktu yang lalu. Orang ini bertanya, Pak Lukas, saya dengar dari si A, katanya dia kok begini. Saya bilang, siapa yang bilang? Itu si A yang ngomong katanya. Saya katakan tidak tepat. Lalu orang ini memberitahu kepada si A. Kata Pak Lukas itu enggak benar. Orangnya marah, saudara. Kenapa kamu cerita sama Pak Lukas? Katanya. Lo kan dikonfirmasi kebenarannya sampai di mana? Karena Pak Lukas itu adalah gembala sinode. Jadi dia mesti tahu. Orang ini marah. Kenapa? Karena dia menjadi penyebar gosip. Sekali lagi saya tekankan, orang yang menyebarkan gosip itu dosanya jauh lebih berat dari dosa mencuri. Orang yang menyebarkan gosip dosanya jauh lebih besar dari orang yang melakukan perzinahan. Orang yang melakukan gosip jauh lebih besar dari dosa pembunuhan. Kenapa seperti itu? Karena daya penghancurnya lebih besar. Kalau orang melakukan pembunuhan, ya paling hanya 2 orang itu saja, bukan? Atau kita ajak teman, ya paling banyak berapa. Tapi kalau dosa gosip, saudara, itu daya penghancurnya itu bisa kemana-mana. Bahkan orang yang tertarik untuk masuk dalam iman kita pun bisa saja membatalkannya. Hati-hati ketika kita berkomunitas. Jangan pernah mengumbar rahasia orang, apalagi itu bukan urusan kita. Atau ngarang-ngarang cerita seolah itu mewakili orang lain. Kita harus setiap kali kita mau ngomong, tanya pada diri kita sendiri. Kalau saya ngomong seperti ini dan orangnya mengkonfirmasi dengan saya, ini bagaimana ini? Kalau ini ternyata adalah bukan sebuah kebenaran, ini bisa berbahaya untuk diri saya. Nah, kita mesti hati-hati, saudara-saudara. Karena ada pepatah yang berkata, dinding-dinding juga punya telinga. Artinya kita mau ngomong apapun, dimanapun, bisa tembus. Berapa banyak orang yang ketika berhadapan dengan saya, baiknya luar biasa. Bahkan kata-katanya sopan. Tetapi ternyata di belakang mengumbar kalimat-kalimat yang sangat jahat sekali. Kamu tahu nggak Pak Lukas itu begini. Saya ngomong sama orangnya, kalau tak konfirmasi bagaimana? Silakan, boleh Pak. Saya akan buktikan bahwa orang ini benar-benar ngomongin yang jahat. Oh gitu, ya sudah nggak apa-apa. Ini kesempatan untuk saya mempraktekkan firman Tuhan. Kapan saya bisa bisa mengasihi musuh kita? Saat kita punya musuh. Amin. Saat kita nggak punya musuh, mana bisa kita melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, ya kalau saudara berhadapan dengan orang yang model seperti saya, ya aman saudara-saudara.
Mau diomongin macam apa, jawaban saya cuma satu, emang gua pikirin. Tapi kalau saudara ketemu dengan orang yang nggak kenanan, saudara bisa berurusan dengan hukum. Ya, jadi kita mesti berhati-hati, saudara-saudara. Kita belajar untuk memiliki sikap yang sopan kepada orang lain. Saya melihat pola pendidikan di Jepang, saudara-saudara. Ternyata anak-anak TK itu tidak diajarkan edukasi akademis. Ternyata tidak. Beda dengan TK di Indonesia atau di tempat yang lain. Mereka diajar untuk masuk dalam edukasi akademis. Tetapi anak-anak TK di Jepang yang mereka tekankan adalah pendidikan moral, terutama kesopanan dan kemandirian. Nggak ada itu anak-anak sekolah di Jepang diikutin sama orang tuanya, nggak ada. Mereka mesti jalan sendiri. Dan saya sangat tertarik dengan anak-anak kecil di Jepang. Ketika dia mau menyeberang jalan, itu kan ada zebra cross. Begitu dia sudah berdiri, dia menghadap ke mobil orang, kemudian dia tunduk, dia jalan. Begitu sudah, dia membungkukkan lagi, mobilnya jalan. Jadi dari sejak kecil mereka sudah dididik untuk bertindak sopan santun. Beda dengan kita, di dalam proses pendidikan, kadangkala sopan santun itu tidak dipergunakan. Anak bisa memaki-maki orang tua. Bahkan anak bisa melakukan hal-hal yang buruk kepada orang tua. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar untuk kita memiliki etika moral yang baik. Sehingga orang melihat kehidupan kita, dia menjadi tertarik. Itulah yang disebut dengan kita harus berjaga-jaga. Sekarang yang berikutnya, yang kelima. Kita harus berjaga-jaga saat sedang menghadapi masalah. Yaitu apa? Kita harus menjaga emosi kita. Ketika orang sedang berhadapan dengan masalah, pasti jiwanya tidak tenang, mengalami begitu banyak tekanan, tetapi arahkan emosimu ke arah yang benar, karena saat-saat inilah kita harus melihat bahwa masalah yang saudara alami bisa menjadi jalan keluar. Kita harus selalu ingat, saudara, ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh orang Mesir, tentara Mesir siap untuk menangkap dan membunuh mereka. Mereka berhadapan dengan lautan Kolsom, itu sebuah masalah. Mulut mereka pun sempat bersungut-sungut karena ada lautan Kolsom. Dengan berkata, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Sehingga kami harus ada di tempat ini. Dicekam rasa takut, di depan juga ada lautan, kita mau lari kemana? Saya beritahu saudara, mungkin hari ini saudara berhadapan dengan masalah. Di depan saudara ada halangan, ke kiri dan ke kanan ada halangan, ke belakang tidak mungkin kita mundur lagi. Saya kasih tahu, sekalipun semua jalanmu itu tertutup rapat, tetapi ada satu jalan yang tidak pernah bisa dijaga oleh siapapun, yaitu mengarah ke atas. Kita mengandalkan kekuatan Bapa Yahweh, dan percayalah, kekuatan Bapa Yahweh itu sekali-kali tidak akan pernah mempermalukan saudara. Di tengah-tengah tantangan sebesar apapun, andalkanlah Bapa Yahweh. Percayalah akan kuasanya. Saya tahu banyak sekali orang-orang saat ini sedang berhadapan dengan problem.
dengan masalah. Tetapi saya katakan bersabarlah. Waktunya pasti sampai, pertolongan Tuhan itu datang kepadamu dengan cara yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, andalkanlah Dia. Jangan sampai di tengah-tengah kondisi orang menyebut di titik nadir, di titik yang paling rendah, saudara pikir tidak ada harapan? Tidak. Di tengah-tengah kondisi yang paling rendah sekalipun, bahkan saudara melalui hukum logika berkata mustahil, tapi bagi Bapa Yahweh tidak ada perkara yang mustahil. Kitab suci kita itu banyak mencatat hal-hal yang mustahil tetapi menjadi tidak mustahil. Abraham dan Sarah, bukankah mereka berhadapan dengan kemustahilan? Sudah tua kok pingin punya anak. Bahkan kitab suci mengatakan mereka berdua juga sudah sangat tua. Sarah sendiri sudah mati haid. Secara hukum medis tidak mungkin punya anak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lazarus yang sudah mati 4 hari. Secara hukum ilmu medis otaknya sudah hancur, saudara. Tetapi Yeshua HaMashiach sanggup untuk membangkitkan dan dia hidup kembali. Hari ini masalah seberat apapun, saya katakan tidak ada perkara yang mustahil bagi Bapa Yahweh. Sekarang yang terakhir, yang keenam. Kita harus berjaga saat Bapak Yahweh memberkatimu dengan rezeki yang besar. Jaga egoismu. Jangan merasa itu hasil karyamu. Tanpa peran Tuhan, sepandai, sekaya apapun, kau bukan siapa-siapa. Dulu kita sering melihat kisah-kisah ketika orang miskin setia beribadah, setia dalam doa, setia dalam pelayanan. Tetapi ketika hidupnya sudah diberkati, dia menjauh dari Tuhan. Saya ingat sebuah peristiwa dulu ketika saya masih pelayanan di kaum muda. Di GBI Comal, saudara. Di situ ada jemaat namanya Cik Hanwi. Oh, itu setianya luar biasa. Dia bahkan pandai ketika main drama saat Natal. Tetapi ketika dia hidupnya semakin diberkati, dia berdoa, Tuhan berkati toko saya. Ketika hidupnya diberkati, dia mulai menjauh dari Tuhan. Dibesuk oleh bapak gembalanya. Dia jawabnya, mohon maaf saya tidak ada waktu untuk beribadah lagi. Dan pada saat itu ternyata di tengah-tengah kesuksesannya dia terkena penyakit kanker yang sangat ganas. Dan dia mendapatkan penglihatan. Saya pernah ketemu langsung dengan orangnya. Saya mendoakannya dan saya sempat tanya, Cik, seperti apa kerajaan surga yang Taci lihat pada waktu penglihatan? Dia katakan, aku melihat, aku berdiri di sebuah kota yang sangat indah sekali. Dan di kota itu ternyata landasan atau lapisan tanahnya bukan seperti yang kita lihat di sini. Dia katakan lapisannya tuh luar biasa, nggak ada debu katanya di sana. Dia lihat lantainya itu emas, tapi emasnya bukan seperti emas yang kita lihat di dunia, yaitu logam. Tetapi aneh, emasnya itu bisa tembus pandang. Jadi yang ada di bayangan saya, wah koyo ager-ager saudara. Itu luar biasa indah. Belum lagi di bawahnya banyak lapisan-lapisan batu-batu yang mahal.
Saya berdiri di situ. Saya merasakan keindahan yang luar biasa dan saat itu juga saya mengambil keputusan kalau saya sembuh, saya akan tinggalkan toko saya. Saya akan melayani sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi sayang sekali, Tuhan berkehendak lain. Dia dipanggil pulang. Nah, bagaimana kalau kita yang masih hidup di dalam dunia ini punya kesempatan untuk masuk dalam pelayanan? Apakah kita hanya akan berpangku tangan sebagai jemaat biasa? Atau kita akan sungguh-sungguh melayani? Karena upah kita itu besar di Syamayim. Saudara akan terperangah saat kita berjumpa dengan Yesua dan Yesua berkata, marilah masuk anakku yang aku kasihi. Inilah rumah yang telah aku siapkan buat engkau. Kita akan tercengang-cengang, saudara. Karena kekayaan manusia terbesar di dunia ini pun enggak ada apa-apanya dibanding rumah-rumah saudara yang sudah disiapkan oleh Bapa Yahweh, yang kelak akan kita tempati. Oleh karena itu saudara, setialah sampai mati dan setialah melayani. Jikalau saudara punya talenta, saya katakan kalau kita punya cinta, maka jauh bukan sebuah masalah. Lelah, tidak mengenal waktu, apalagi menyadari setiap tarikan nafas yang kita tarik dalam hidup kita adalah merupakan kasih cinta dari Bapa Yahweh. Saya percaya kalau dibilang, wah jauhnya seberapa, saudara? Saat ini banyak sekali orang yang kadang WA saya, dia katakan, andai kata saya tinggal di kota Magelang, saya adalah jemaat yang paling setia di Kehilatnya Pak Lukas, katanya. Cuman sayang saya jauh di luar pulau. Orang yang jauh pun punya keinginan supaya setia di Kehilat kita. Bagaimana dengan kita yang ada di kota Magelang, saudara-saudara? Jangan sampai hati kita dikeraskan seperti Firaun. Kalau Firaun hatinya sudah dikeraskan, itu luar biasa berbahaya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau hatimu ada cinta, jauh bukan masalah. Lelah bukan masalah. Kenapa? Karena kita ketemu dengan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Sama seperti ketika saya melihat kasih Bapa Yahweh. Saya katakan saya tidak peduli mau capek seperti apapun dalam pelayanan. Tapi kekuatan cintaku tak akan pernah luntur. Karena aku tahu sekali waktu kelak aku mati. Dan aku akan berjumpa dengan orang yang aku sayangi, aku kasihi. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk kami memuji dan meninggikan Engkau, bahkan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami akan selalu berjaga-jaga di setiap saat, di setiap momen, di setiap waktu. Bapa, lindungi kami, karena setan dengan susah payah dia coba untuk mempengaruhi hidup kami, menjauh daripadamu. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman Tuhan ini di dalam hati kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info divisi. Karena kuota wisata telah penuh, maka pendaftaran wisata gabungan ditutup.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mendaftar, dimohon untuk berkumpul di Ruko Metro Square Mertoyudan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 6:30 pagi on time dan sudah di tempat. Pembayaran ditunggu paling lambat pada hari Rabu 24 Agustus 2022. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Yuli atau Ibu Yayang di nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Ya, amin. Itulah pengumumannya, saudara. Kemarin saya sudah dikasih tahu sama Ibu Yayang bahwa kuota naik odong-odong sudah tutup, ya, karena sudah penuh. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Kita akan berdoa untuk ibu atau mamahnya Juan Yoga yang kaki kanan yang bengkak baru tadi malam. Kita akan doakan sekaligus kita tutup dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami berdoa secara khusus untuk mama dari Juan Yoga yang kaki kanannya saat ini mengalami bengkak baru tadi malam. Kami mohon Bapak Yahweh berkenan untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Bersama dengan umat-umat-Mu kami tolak segala sakit penyakit yang ada di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami percaya Bapak Yahweh berkenan untuk memberikan kesembuhan. Sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami. Pertemukan kembali esok untuk kami bisa memuji dan meninggikan Engkau, beribadah bersama. Terima kasih ya Bapak Yahweh buat anak-anak-Mu semuanya sehat dan diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarech ka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Bihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka wa isteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kune
Yahweh memberkati saudara-saudara kita yang ikut streaming maupun Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada.
Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.